Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Jumat 29 Agustus 2025 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lor Gunung Slamet Kidul Kali Serayu, muga para sedulur selamat lan rahayu. Sabda Tuhan hari ini dari Markus 6, 17 sampai dengan 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh seorang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta dariku, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Yohanes tokoh hebat yang berani memberikan hidupnya demi membela kebenaran, berani menegur Raja Herodes yang salah. Dan keberaniannya ini membuat dirinya mengalami kematian, dipenggal kepalanya atas perintah Raja Herodes. Yohanes adalah orang beriman yang tangguh dan berani mewujudkan imannya itu dalam membela kebenaran. Saudari-saudara terkasih, kita belajar pada Yohanes dengan panduan pertanyaan ini. Apakah kita sudah menjadi orang beriman yang tangguh saat ini? Apakah kita berani membela kebenaran walau taruhannya adalah hidup kita sendiri? Beranikah kita berkorban demi membela kebenaran? Ataukah kita berdiam diri, diam saja ketika melihat ada sesuatu yang salah atau ada yang tidak benar dalam hidup ini? Tuhan memberkati kita agar kita sanggup dan berani membela kebenaran. Allah Bapa yang penuh kasih, berkati kami semua agar kami sanggup mewujudkan iman kami dengan berani membela kebenaran, mengingatkan dan menegur yang salah, dan berani meluruskan agar menjadi benar. Berkati kami semua dan pekerjaan hari ini agar selaras dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati. Salam mendoan.